Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, eh, Eh, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kecerdasan buatan kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Objek Wisata di Indramayu dengan metode Simple Adaptive Weighting. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Irfan Imanda. Perkenalkan, nama saya Sofan Syauki. Saya Rahayu Agung Dermawan. Nah, di sini masuk ke materi pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari aplikasi yang tugas ini. Pertama, itu Indramayu adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan potensi wisata yang menarik. Kemudian, akses informasi mengenai destinasi wisata di Indramayu masih kurang. Lalu dibutuhkan sebuah aplikasi booking tiket wisata secara online yang mudah diakses oleh para wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Kemudian aplikasi ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Destinasi wisata di Indramayu melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lalu kemudian diharapkan dengan adanya aplikasi booking tiket wisata secara online ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indramayu. Kemudian, next. Sini saya juga akan menjelaskan terkait metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu algoritma dalam sistem pendukung keputusan. Algoritma SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Disebut dengan istilah tersebut dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk semua atribut pada setiap alternatif. Tujuan akhirnya supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Ya, selanjutnya kita akan memasuki ke materi yang kedua, yaitu perhitungan manual dengan Excel yang akan dijelaskan oleh Saudara Pai. Oke. Eh, di sini ada tabel kriteria, yaitu menentukan kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih objek wisata. Di sini ada tabel alternatif kriteria. Di tabel alternatif ada 4 tempat wisata, dan untuk kriteria ada urusan pengunjung dengan kode C1, harga dengan kode C2, dan fasilitas dengan C3, dan jarak dengan kode C4. Selanjutnya, untuk ulasan pengunjung yaitu Pulau Biawak dengan ulasan 5, 3 Bintang Firdaus Waterpark dengan ulasan pengunjung 4, Pantai Tirtamaya ulasan pengunjung 3, Hutan Mangrove Parangsong dengan ulasan pengunjung 2, dan lain-lain. Untuk nilai maksimal kriterianya, ulasan pengunjung yaitu nilainya 5, nilai maksimal harga 5, dan lain-lain. Dan nilai minusnya ulasan pengunjung 2, harga 3, dan lain-lain. Kemudian menentukan untuk masing-masing kriteria. Jadi untuk masing-masing kriteria itu memiliki bobot masing-masing. Tabel ulasan pengunjung bobotnya 0,5, tabel harga bobotnya 0,3, fasilitas 0,25, dan jarak 0,1, totalnya yaitu bobotnya 1. Kemudian
untuk melakukan normalisasi terdapat dua jenis kriteria yaitu keuntungan atau benefit dan biaya atau cost. Di sini ada tabel kriteria, jenis kriteria dan keterangan. Untuk ulasan pengunjung yaitu kriterianya keuntungan atau benefit. Karena semakin tinggi ulasan pengunjung objek wisata, maka akan semakin baik. Kemudian kriteria harga, jenis kriterianya biaya atau cost. Semakin rendah harga objek wisata, maka semakin baik. Kriteria fasilitas, jenis kriterianya keuntungan atau benefit. Terangannya semakin banyak fasilitas objek wisata, maka semakin baik. Dan terakhir, kriteria jarak, jenis kriterianya biaya atau kos. Semakin dekat jarak objek wisata, maka semakin baik. Kemudian, menghitung hasil normalisasi akan dilanjutkan oleh adik ke depan. Oke. Selanjutnya ada langkah yang keempat, menghitung hasil normalisasi. Nah, di sini ada rumus atau formulanya. Nah, rumusnya itu ada dua ya. Misalnya eh, jenis kriterianya itu benefit, maka menggunakan rumus yang ini nih, yang mus. Nah, XJ ini apa ya? Nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Terus dibagi dengan nilai maksimal. Nah, sedangkan jika kriterianya itu biaya atau cost, maka menggunakan rumus yang ini. Nilai min, nilai minimalnya dibagi dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Nah, ini nih ya, max nilai min dan max yang tadi ya, yang di langkah pertama. Setelah misalnya sudah ditentukan nilai-nilainya ini, sudah ditentukan dari sananya, misalnya dari pakar atau apa. Nah, kita ditentukan dari misalnya kriteria urusan pengunjung nih. Di setiap wisata tuh ada misalnya Pulau Bewak 5, 3 bintang Firdaus 4, Pantai Tirta Maya 3, terus hutan mangrove Karangsong nilainya 2. Nah, dicari antara keempat ini yang paling maksimalnya berapa? 5 kan. Lalu nilai minimalnya berapa? 2. Terus lakukan hal yang sama kriteria-kriteria lain. Nah, di harga yang maksimalnya 5, terus nilai minimal 3 di hutan mangrove dan kriteria lain seperti itu. Nah, terus rumusnya itu yang pertama itu C1. C1 kan ini kan ulasan pengunjung. Karena jenis ulasan pengunjung itu keuntungan, maka kita menggunakan rumus yang di atas ya, di mana nilai atribut dibagi dengan nilai maksimal. Nah, jadi kita mulai dari Pulau Biawak dulu ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, 1. Terus ke bawah ke wisata yang 3 bintang ini. 4 dibagi 5, 0,8. Terus ke bawahnya kayak tadi ya. 3 dibagi 5, terus 2 dibagi 5. Nah, sedangkan harga kan jenis kriterianya itu cost. Di mana misalnya harganya semakin murah kan tentunya semakin baik. Jadi kita menggunakan rumus yang nilai min ya. Jadi rumusnya itu nilai minimal dari antara ini nih. Kriteria nilai-nilai ini kita cari nilai minnya lalu dibagi dengan eh, ininya apanya tuh data-data kriterianya. Nah, jadi misalnya 3 dibagi 5 maka hasilnya 0,6. Terus 3 dibagi 4, 3 dibagi 4 lagi, terus 3 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, jadi perbedaannya seperti itu antara biaya dan kos. Selanjutnya langkah yang kelima, menghitung nilai preferensi untuk tiap alternatif. Nah, di sini ada nilai preferensi itu rumusnya begini ya. Jadi intinya mah, setelah kita udah tahu nih nilai normalisasinya berapa, normalisasi ini dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan. Nah, bobotnya ini kan, jadi misalnya nih, Pulau Biawak pada eh, kriteria kriteria urusan pengunjung ini dapat 1. 1 berarti dikali nilai bobotnya berapa? 0,35. Berarti hasilnya dikalikan yang menghasilkan 0,35.
Terus kita ke ini ke kriteria duanya 0,6 ya, terus dikali bobotnya 0,3 yang menghasilkan 0,18. Nah, terus lakukan hal yang sama ya. Kalian hasil preferensi dan bobot masing-masing kriteria tersebut. Nah, setelah tahap 5 ini sudah selesai semua, kan nah kita jumlahkan misalnya pulau biawak tiap kriterianya itu kita jumlahkan C1, C2, C3, C4-nya kita jumlahkan sehingga menghasilkan nilai total ya. Nah, jadi nilai total ini tahap akhir atau pas perankingan ya. Jadi nilai tertinggi setelah ditotalkan itu merupakan yang nantinya wisata itu bakal direkomendasikan. Nah, kurang lebih perhitungan metode SAW itu seperti itu secara manualnya. Selanjutnya kita ke hasil rancangan websitenya. Di sini ada implementasi websitenya yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, mungkin kita langsung saja ke demonya. Ya, saya membuat website ini dengan PHP natif, versi 7 dan MySQL versi 5. Nah, ini halaman utamanya ketika kita mengakses website ini. Nah, halaman ini juga cuma bisa diakses oleh admin ya. Nanti data-datanya akan diinputkan oleh admin. Lalu kita tinggal login saja. Setelah akunnya sudah terdaftar, di sini juga saya tidak menyediakan menu register ya. Nah, yang pertama itu setelah kita berhasil login, akan ditampilkan halaman dashboard. Dashboard ini memiliki beberapa fitur, ada 6 ya. Eh, 6 sama ini. Tambahannya profile, bisa nambahkan user baru dan mengedit profile dirinya sendiri. Yang pertama kita ke data kriteria. Mungkin ke ini dulu ya. Nah, data alternatif. Jadi nantinya di sini si admin ini bisa menambahkan data baru ya. Misalnya Pantai Balangon Indah. Indah. Nah, admin juga bisa menambahkannya. Terus admin juga bisa mengedit dan menghapus. Nah, setelah alternatifnya sudah dibuat, lalu kita ke menu data kriteria. Nah, ini sesuai yang di Excel tadi ya. Yang pertama itu nama kriterianya ulasan pengunjung, kode kriterianya C1, tipenya benefit, bobotnya 0,35. Nah, cara penilaian ini fitur saja sebenarnya. Admin ini nilainya mau lewat pilihan atau input langsung. Ini juga bisa diedit. Misalnya ini benefit. Ya, sudah bisa diupdate. Tapi berhubung sesuai Excel saja tadi ya, karena harga juga tipenya itu cost. Jadi kita pakai yang cost saja. Nah ini terus kriteria yang kedua dengan kode C2 ada harga, tipenya cost, bobotnya 0,3, lalu ada fasilitas yang tipenya benefit, bobotnya 0,25, lalu ada jarak, tipenya cost, bobotnya 0,1. Nah setelah menentukan ini, kita buat data subkriteria. Nah yang tadi itu nilai yang di Excel, yang di PPT, sebentar. Nah 55 ini nilainya ya. Jadi keterangannya di sini nih. Misalnya di ulasan pengunjung ada subkriteria. Biasanya kan eh, rating ya ini. Maksimalnya kan misalnya nilai 5 itu. Untuk mendapatkan nilai 5 itu eh, objek wisatanya itu harus memiliki ulasan pengunjung di antara eh, range 4,1 sampai 5. Terus nah ini bisa dilihat terus kalau kalau nilainya 1 itu berarti eh, ratingnya itu di bawah kurang dari sama dengan 1. Nah, lalu di sini ada harga juga kita pakai range. Misalnya harganya itu kurang dari sama dengan 20.000, maka mendapat nilai 5. Misalnya harganya itu eh, sekitar 21.000 sampai 50.000 akan mendapat nilai 4 dan seterusnya. Terus di sini fasilitas di sini
Fasilitas di sini. Eh, ad- Total fasilitasnya ini ada berapa? Nah, terus jarak. Ya, jaraknya juga kita pakai range semua ya. Nah, setelah kita menentukan data kriteria, data subkriteria, dan data alternatif, lalu kita masuk ke penilaian. Nah, di sini bisa menilai ya, si admin ini bisa menginputkan. Nah, di sini sudah ada inputannya, sudah ditentukan sesuai dengan perhitungan manual tadi. Nah, nanti dimunculkan data perhitungan. Data perhitungannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nilai akhirnya ya. Jadi, nilai yang paling besar itu akan muncul dalam satu atau urutan pertama. Nah, terus di sini ada fitur data hasil akhirnya nantinya bisa di-print. Cuma di dalam proses pengembangan. Lalu ada fitur data user untuk menambahkan data baru dan edit profile. Ya mungkin berhubung waktunya sudah lumayan, eh, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korea nomor